Halo, ya saat ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Kaya Perbangunan bersama dengan para ustadz dan ustazah. Saksikan vlog kami yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube kami. Doni Dion Aksi. Sekian. Masya Allah. Kepada Ustadz Doni dan Dion kami persilakan untuk memberikan tausiah dalam rangka Khutbatul Aras Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Provinsi Jambi. Kami persilahkan. Cek satu. Cek satu. Kaget semua tuh. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Masya Allah. Kalau masih semangat, kakak pengen tes dulu nih. Asik kakak. Panggil kakak aja ya, panggil kakak. Jangan panggil bapak, masih muda kita. Masih 18 tahun. Tapi bohong. Yeah. Jadi kakak pengen tes ya. Pengen tes semangat teman-teman semua. Kalau nanti kakak bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau kakak bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau kakak bilang selamat malam, jangan tepuk tangan. Bisa? Bisa? Oke, kita tes yang perempuan dulu. Nanti dulu, kamu juga cowok, Bu. Nanti coy, nanti kita tenang aja. Nanti kita mau di belakang ya. Oke, kakak pengen tes dulu ya teman-teman. Selamat pagi. Pagi, siang, pagi, siang, yang cowok. Selamat malam. Nah, cakep. Fokus berarti. Oke, bagus luar biasa. Kita bareng dong sekarang. Oke, semuanya. Sekarang semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, malam. Siapa tuh? Aduh, Masya Allah. Kita berikan aplaus dulu buat kita semuanya. Kalau masih semangat, kita awali dengan sholawatan dulu. Mau apa enggak? Mau ya? Hadroh siap ya? Oke. Kita sokin bareng kita ya. Oke. Kita sholawatan dulu biar kumpulnya kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Ayo dikeluarin semuanya, suaranya dikeluarin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab salamnya lemes banget ini. Iya tuh. Sebelumnya kakak berdua nggak bisa pakai bahasa Jambi. Jadi bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Kalau gitu ulang sekali lagi biar semangat, biar ceria, biar sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke relung sukma, nyut-nyutan dalam dada. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tangannya ngapain ngikut-ngikut juga. Berarti emang nonton di siang. Nonton, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wasilatil arham wa nahana 'anit tafarruqi wal ikhtisar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal in'am. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وأشرف الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فنالوا درجة الإكرام. أما بعد. Susah banget ya. Amplop ya? Wah, belum. Atau belakangan itu mah. Belakangan ya. Lemas gitu. Catatan. Oh, catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Gubernur Jambi yang tadi diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI, yang terhormat kepada anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Haji Hasan Basri, yang terhormat kepada Direktur PKP Bapak Haji Hasan Basri SH, yang terhormat juga kepada Dirlantas Polda Jambi dan seluruh kepala SKPD, dan juga kepada seluruh tamu undangan. Mohon maaf, Doni Dion nggak bisa menyebutkan satu persatu nama-namanya karena emang nggak ada nama-namanya juga. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semua yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga yang sama-sama kami hormati para asatid wa asatidah, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, serta Bapak Ibu yang kami hormati, Abang Ayu yang kami cintai. Salam kenal dari Dai Aksi Doni Dion dari Bekasi. Masya Allah. Kebetulan saya dari Bekasi, Yai, bukan dari Jakarta. Masih bagian sama Jawa Barat, tapi emang mepet-mepet Jakarta. Saya mau nanya sama teman-teman semua, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semua wajah-wajahnya ceria, calon-calon penghuni surga. Amin. Para hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, para pemuda yang indah, tampan dan menawan, para pemuda akhir zaman yang cinta dalam memberantas kezaliman, khususnya abang yang paling depan. Kenapa bang? Wajahnya mirip Saharukan. Ganteng banget. Iya. Gantian kan balas. Iya, balas ya. Balas tuh. Wal hadirah yang saya hormati dan saya cintai, para pemudi berhijab syar'i dengan lekuk alis mata yang indah bak ombak di laut pagi, khususnya para pemudi yang
ada di sebelah kiri. Mata indah melirik hati, sedikah kiranya Doni Dion bertanya, Adek, apakah sudah ada yang memiliki? Nanti ngomongin itunya di belakang aja ya. Sebelumnya kakak pengen nanya sama teman-teman, bapak dan ibu, semuanya kenal sama kita berdua? Kenal di mana? Oh, di TV. Di TV. Gantengan di TV apa aslinya? Makasih. Emang ganteng nggak? Jadi alhamdulillah kakak berdua waktu ajang aksi Indosiar 2019 itu mendapatkan juara 3. Kemudian aksi 2020 kan waktu itu lagi pandemi ya, pandemi Covid. Jadi aksinya namanya beraksi di rumah saja. Kita mendapatkan juara 3 lagi. Nah, kemudian kemarin 2021 ajang aksi tingkat Asia yang diikuti oleh 5 negara. Doni Dion salah satunya yang mewakili Indonesia, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kita mohon doanya dari para guru, bapak ibu guru dan teman-teman semua serta para wali santri, doain mudah-mudahan kedepannya Kak Doni sama Kak Dion semoga tambah berkah. Amin. Masih semangat nggak? Masih semangat? Kalau masih semangat, Doni Dion mau nyapa. Nanti kalau Doni Dion bilang salam takwa, semua kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh? Boleh? Ayo kita coba. Salam takwa, berkah. Alhamdulillah. Barusan ada yang ngomong di pojokan. Ngomong apa tuh? Itu kok Kak Doni Dion kok cadel sih gitu. Astagfirullah. Tuh. Pada ketawa kan? Tuh. Songong mah teman tuaan ya. Nih, kalau orang cadel itu emang kedengeran. Gimana emang? Tadi kan ngomong berkah. Iya. Kedengeran tuh. Berkah, berkah, berkah. Tuh. Bener juga ya. Kalau orang ngomong R itu pakai lidah. Kalau kita pakai tenggorokan sini. Gimana bunyinya? Jadi bunyinya kayak sound system rusak. Iya. Tapi nggak masalah. Gimana nggak masalah? Walaupun cadel kita punya muka ganteng bos. Maaf. Para bapak, ibu serta teman-teman semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini menuju siang kita semua sama-sama berkumpul di Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Hidayah Jambi, tentunya dalam suasana gembira dan bahagia. Gembira dan bahagianya kita karena alhamdulillah Kak Doni Dion bisa silaturahim sama teman-teman semua, sama bapak ibu guru di acara Khutbatul Arash pada pagi hari ini. Kemarin Pak Kiai Haji Hasan Basri bilang sama kita berdua, nanti Doni Dion pulang insya Allah dibawain oleh-oleh. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh kita minta Pak Kiai, kita minta nanti pulang dari sini bawa ayang. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih ya. Aduh, Masya Allah. Biasa aja dong. Ntar jangan lupa follow ya, jangan lupa follow. Tapi sebelum dimulai, kita sama-sama berdoa dulu supaya acara kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Amin. Ayo, irfa' yadakum, angkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Amin. Wa hifdzal mursalin. Amin. Wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma أغننا بالعلم آمين وزينا بالحلم آمين وأكرمنا بالتقوى آمين وجملنا بالعافية آمين يا رب العالمين. Jelas teman-teman? Jelas? Bapak Ibu jelas? Alhamdulillah, kalau sudah jelas berarti cukup sekian yang bisa Doni Dion sampaikan.
mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti di lain waktu kita bisa jumpa lagi ya. Belum ya. Baru mulai. Tadi bilangnya udah jelas. Jelas doanya. Oh, jelas doanya. Kalau ceramahnya sekarang, entar pulang ya amplopnya dikurangin. Oh iya, bener juga. Iya, makanya. Belum ya. Para bapak, ibu serta teman-teman semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, khutbatul arsy. Teman-teman, bersyukur alhamdulillah, beruntung buat teman-teman semua yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Bapak ibu beruntung yang memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren. Jangan nyesal, jangan sedih, jangan resah. Di pondok pesantren ini banyak diajarin hal-hal yang tidak diajarkan pada sekolah-sekolah formal. Salah satunya adalah pendidikan akhlak dan ibadahnya. Nanti ibu, bapak bisa melihat anak-anak setelah lulus dari pondok pesantren pasti ada perubahan. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Dari yang kemarin pernah main judi, pulang dari pondok pesantren jadi rajin mengaji. Dari yang dulunya sering berbuat maksiat, pulang dari pondok pesantren jadi rajin Dari yang kemarin sering baca chattingan mantan, pulang dari pondok pesantren jadi rajin baca Al-Qur'an. Dari yang kemarin hobinya main ke bukit, pulang dari pondok pesantren jadi rajin ke Yang kemarin sering nyinyir, pulang dari pondok pesantren jadi rajin Alhamdulillah. Itulah Masya Allah pondok pesantren. Begitupun apa yang diajarkan juga di pondok pesantren. Di pondok pesantren kita sama-sama diajarkan untuk bersikap mandiri dan punya mental tidak cengeng. Ini yang sangat penting Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak sama Ibu lihat deh, anak-anak yang selama ini dimasukkan ke pondok pesantren, begitu pulang atau lulus pasti ada yang beda. Sebab di pondok pesantren diajarkan tentang kesederhanaan. Kalau di pondok pesantren apa-apa serba terbatas. Beda sama kita di rumah. Kalau di rumah, teman-teman semuanya pengen apa aja bisa serba ada. Kalau di pondok pesantren kan nggak bisa. Kita pengen makan spaghetti, cuman ada telur mata sapi. Kita pengen makan pizza, ya cuman dikasih ati ampela. Siang-siang nitip sama ustadz pengen beli sate, ya dikasih cuman tempe. Siang-siang gini enaknya makan sushi, ya tapi menunya cuma ada Indomie. Sekalinya pengen semur daging, malah dikasih semur jengkol. Betul apa betul? Ini salah tuh. Wah. Salah. Gua tandain loh. Diajarin semua kesederhanaan. Luar biasa. Dan di sini pondok pesantren kita semua diajarkan untuk saling menghargai perbedaan. Ini Kak Doni Dion yakin semua di sini mungkin nggak dari Jambi semua. Ada yang dari provinsi mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin paling banyak di sini Jambi. Kita untuk menghargai perbedaan. Karena kata baginda Rasulullah apa? Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai muslim gak boleh saling menganiaya. Jangan saling adu domba. Jangan saling menghina. Jangan ajarkan untuk durhaka kepada orang tua. Jangan suka bikin orang menderita. Berbicara jangan berdusta. Aib orang jangan dibuka. Tapi sebaliknya harus saling cinta, saling bahagia, saling menghargai sesama, bakti terhadap orang yang tua, bersatu dalam doa. Karena muslim itu bersaudara, maka mau suka atau duka, mau kaya atau tidak, tetap tumbuh rasa cinta. Aji. Itu kalau yang nonton di Indosiar itu pasti tahu itu Aji begitu ya. Tapi lama-lama begini nanti hidung kakak mengsong ke samping. Masya Allah. Sekarang kakak mau nanya sama teman-teman semuanya. Jawab yang jujur, please. Jangan ada dusta di antara kita. Jawab yang jujur ya. Kakak pengen nanya, teman-teman belajar itu capek apa enggak? Nuntut ilmu itu capek apa enggak? Capek. Capek Pak, Bu.
Belajar itu capek, nuntut ilmu itu capek, semua capek. Prosesnya memang seperti itu. Ngafal Quran capek, perlu begadang sampai ngantuk-ngantuk, ngafalin kitab capek. Gak usah yang jauh-jauh, yang susah, yang gampang-gampang aja deh. Tasrif aja kadang-kadang capek. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu baru fi'il madhi. Betul kan? Belum fi'il mudhari, belum yang lainnya. Capek semua itu. Makanya kakak pesan sama teman-teman semuanya, jangan sampai kita capek menuntut ilmu, lelah menuntut ilmu, jangan sampai kita sia-siakan usaha perjuangan kedua orang tua kita yang udah berusaha sekuat tenaga membiayai kita di pondok pesantren. Jangan kita sia-siakan harapan orang tua kita yang pengen ngelihat kita jadi orang yang sukses. Dan jangan sia-siakan doa kedua orang tua kita yang setiap hari meminta kepada Allah agar anak-anaknya setelah lulus dari pondok pesantren dijadikan anak yang soleh dan solehah. Belajar itu emang capek, tapi lebih capek jadi orang yang gak punya ilmu, alias orang ngomong bodohnya jangan sini dong. Tuh, lebih capek kalau orang gak punya ilmu. Orang kalau gak punya ilmu ditanyanya A, jawabnya B. Ditanya soal rukun wudhu, jawabnya nggak tahu. Ditanya tentang rukun sholat, jawabnya nggak tahu. Ditanya soal nahwu shorof, jawabnya jawab dong. Ditanya soal nahwu shorof, jawabnya. Ditanya soal bulan-bulan Islam, jawabnya capek deh, nggak tahu semua. Tuh, makanya kata Imam Syafi'i apa? Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pengen jadi orang pintar apa orang bodoh? Pengen jadi orang pintar apa orang bodoh? Kalau pengen jadi orang pintar harus belajar. Demikian juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau apa? Zalaltu taliban fa'azzaztu matluban. Kata beliau, dulu aku hina saat menuntut ilmu. Orang Pak, kalau lagi menuntut ilmu pasti keadaannya nggak ada yang bahagia. Capek, letih, perjuangan, belajar, perjalanan jauh, capek. Fa'azzaztu matluban. Tapi saat ini aku mulia dengan ilmuku yang saat ini, orang-orang banyak yang mencari ilmuku. Masya Allah. Jadi kita lebih baik miskin harta daripada miskin ilmu. Kalau harta masih bisa dicari, tapi kalau miskin ilmu bagaimana? Harta yang banyak kita bingung jagainnya, tapi ilmu yang banyak, ilmu lah yang akan jagain kita. Harta semakin kita keluarkan semakin habis, ilmu semakin kita keluarkan semakin bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Maka dari itu teman-teman semua, jalanin prosesnya, nikmatin hasilnya. Gak bakalan kerasa, tenang aja, gak bakalan berasa. Nanti juga lama-lama selesai. Lama-lama ilmunya insya Allah bermanfaat, amin. Gak usah dirasa-rasain. Selesai MI, wisuda, lanjut ke sanawiyah. Selesai sanawiyah, wisuda, lanjut ke aliyah. Selesai aliyah, wisuda, lanjut kuliah. Selesai kuliah, wisuda, nikah dah. Kalau udah siap, kalau belum siap, terus cari ilmu. Ini alhamdulillah Doni Dion sih masih jomblo sekarang. Kalau mau ada yang daftar nggak apa-apa. Jangan santrinya, orang tuanya aja. Orang tuanya? Iya. Orang tuanya sama kita? Enggak, maksud orang tuanya yang daftarin gitu. Oh gitu. Jangan dong, jangan. Kita rendah banget jadi cowok. Iya kan? Kita aja yang nyari sendiri. Emang gue cowok apaan? Iya. Nih, alhamdulillah kita semua punya ilmu. Makanya coba nih, kakak Doni Dion mau tes hafalannya. Coba nih, coba Kak Dion, yang santriwatinya dulu, coba dites. Yang santriwati dulu ya. Oke. Adek, Dek, udah siap? Siap apa nih? Siap lanjutin maksudnya. Jadi nanti kakak baca
Nanti adik-adik lanjutin ya. Siap? Siap? Oke, dengerin baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Lanjutin. Masya Allah, hebat banget ya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Cakep. Sekarang gantian yang santriwannya dong. Oh, santriwan. Iya. Bro, udah siap bro? Siap ya? Oke, kita tes. Jangan mau kalah sama santriwati ya. Bismillahirrahmanirrahim. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Ayo lanjut. Shadaqallahul azim. Gimana? Emang jawaban paling enak, shadaqallahul azim. Aduh, gimana sih bro? Katanya mau ngasih mahar hafalan Al-Quran. Tuh. Udah kalau gitu nanti yang ente demenin kakak tikung deh hari ini ya. Ya enggak, ente nggak adil. Nggak adil kenapa? Kalau tadi yang santriwati anetes kan surat di juz 30. Nah, santriwannya ente tes di surat apaan tuh? Surat An-Nisa ayat 123. Nah, An-Nisa. Maaf. Iya. Kali aja ada yang hafal kan? Enggak, sebenarnya yang santriwannya juga bisa ngikutin. Bisa? Bisa. Coba. Nih, ikutin ya semuanya ya. Lanjutin ya. Siap lanjutin? Siap. Oke, lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi gampang. Surat Al-Baqarah malah tuh. Lah ente ngasih soal, ini mah anak lulus PAUD juga bisa. Tapi bisa kan? Bisa sih. Balikin ceweknya dong, balikin. Jangan. Mendingan sama kita. Mohon maaf, cowok kamu ganteng tapi sayang nggak terkenal. Sorry. Alhamdulillah. Teman-teman semua yang kakak cintai, di acara yang sangat mulia ini, di acara Khutbatul Arash ini, kakak berdua berharap kepada semua teman-teman dan juga para wali santri, yang mana kita ayo sama-sama bersungguh-sungguh belajar di pondok pesantren ini, di pondok karya pembangunan Al-Hidayah ini, dan juga ayo sama-sama kita berusaha menjadi santri yang memiliki akhlak seperti akhlaknya baginda Rasulullah. Karena apa? Yang paling menonjol bagi santri setelah lulus kemudian mereka terjun di masyarakat itu dari akhlaknya. Kelihatan banget. Kalau kita akhlaknya baik, akhlaknya seperti akhlaknya baginda Rasulullah, nanti begitu pulang di masyarakat jadi bermanfaat. Ilmunya diamalkan. Kalau kayak begitu, coba kakak mau tanya, siapa yang senang? Siapa yang senang? Orang tua yang senang. Orang tua kecipratan baiknya, kecipratan berkahnya. Kan di mana-mana anak yang soleh, anak yang solehah itu membuat hati senang orang yang ngelihatnya. Betul apa betul? Betul. Kadang-kadang suka ditanya, tuh Masya Allah ya, anaknya Bu Supartini soleh banget, rajin sholat, Masya Allah. Orang tuanya yang kecipratan. Atau kadang-kadang ada teman-teman semua masih mungkin sanawiyah, SMP ya, tapi akhlaknya baik sama yang lebih tua. Suka ditanya, Pak, itu anaknya siapa sih? Kok
kok akhlaknya baik banget tuh. Orang tua kita yang kecipratan baiknya. Masya Allah. Selain orang tua siapa lagi? Nih, kadang-kadang suka ditanya, kalau orang akhlaknya bagus, akhlaknya cakep, ketika nanti di masyarakat suka ditanya, itu sekolahnya di mana? Mondoknya di mana? Wah, saya sih mondoknya di PKP Al Hidayah. Tuh, pondok pesantrennya dapat berkah juga. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau dulu laki-laki pengen ngelamar anak perempuannya, dia datengin ke rumah orang tuanya, ketemu sama bapaknya, dia tanya apa? Pekerjaan. Kamu kerjanya apa? TNI, Pak. Masuk. Kamu apa? Polisi. Masuk, Pak Eko. Enggak. Enggak ada Pak Eko, enggak ada. Kamu kerjanya apa? Dokter. Masuk. Kamu kerjanya apa? Pengusaha. Masuk. Tuh. Yang ditanyain pekerjaan mah udah biasa. Beda sama sekarang. Kalau sekarang begitu laki-laki pengen ngelamar perempuan, datang ke rumah orang tuanya, sekarang yang ditanya apa? Kamu lulusan mana? Saya lulusan Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al Hidayah, Pak. Sekarang saya sedang ngabdi di sini. Alhamdulillah, Al-Quran sudah hafal, Alfiyah 1000 bait sudah hafal, Imriti, Jurmiyah sudah khatam semuanya. Insya Allah bisa bimbing anak bapak. Itu bapaknya nggak pakai mikir panjang, langsung ngomong sama anak perempuannya, tarik calon mantu. Alhamdulillah. Jadi ayo sama-sama kita bentuk akhlak kita seperti akhlaknya baginda Rasulullah. Karena Rasulullah adalah suri tauladan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah, sepi banget jawab Allahnya nih. Ulang sekali lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Tuh, dalam diri baginda Rasulullah ada suri tauladan yang harus kita jadikan contoh. Karena Rasulullah basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita pengen punya akhlak seperti baginda Rasulullah, harus tahu dulu dengan baginda Rasulullah. Teman-teman tahu siapa itu baginda Rasulullah? Tahu siapa itu Rasulullah? Tahu? Kenal? Kenal di mana? Kenal sama Rasulullah ya, Masya Allah. Kalau pengen kita akhlaknya kayak baginda Rasulullah, maka harus tahu dulu, kenal dulu dengan baginda Rasulullah. Lah, kita aja kalau pengen cari pasangan, pengen cari doi, kan harus kenal dulu, harus tahu dulu doi itu siapa. Betul apa betul? Tapi hati-hati. Kalau zaman dulu orang nyari pasangan enak, media sosial sedikit langsung ketemu, enak lihat mukanya. Tapi kalau zaman sekarang, Pak, Bu, teman-teman, orang cari pacar, cari pasangan lewat sosial media, dia ketipu sama foto profil. Foto profilnya cakep, bening, ganteng, cantik. Begitu ketemu, sayang, ayo COD. Begitu COD, hancur mukanya. Astagfirullah. Beda banget. Iya. Tuh, makanya harus kenal dan tahu dulu siapa itu baginda Rasulullah, maka kita bisa akhlaknya seperti baginda Rasulullah. Tapi kalau kita pengen tahu akhlaknya Rasulullah, nggak usah jauh-jauh. Gimana? Kita lihat aja akhlaknya para santri ini. Akhlak santri? Iya, akhlaknya para santri kan mencerminkan akhlaknya Rasulullah. Emang bisa kayak gitu ya? Iya, kita bisa tahu dari kata santri itu sendiri. Oh, kata santri ada kepanjangannya emang? Iya. Jadi teman-teman semua, ternyata kata santri itu ada kepanjangannya. Nih, dengerin. Pertama huruf sin,
kedua huruf nun, 3, 4 huruf ta dan ro, yang kelima huruf ya. Pertama huruf sin, kedua huruf nun, 3, 4 huruf ta dan ro, yang kelima huruf ya. Cakep. Keren gak? Keren gak? Keren lah, juara Asia bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Tuh kepanjangan santri. Yang pertama sin, sayakunu fil mustaqbali aliman. Seorang santri kelak pada masa yang akan mendatang akan menjadi seorang yang alim. Kemudian yang kedua, nun, naibul ulama, yang mana nantinya seorang santri setelah lulus dari pondok pesantren kelak menjadi penerusnya para alim ulama. Lalu yang ketiga, tawabi, seorang santri senang untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rafiqin, seorang santri memiliki akhlak sikap yang santun dan juga lembut. Lalu yang kelima, ya nabiul ilmi wal hikam, seorang santri menjadi sumber ilmu dan kebijaksanaan. Itulah keuntungan menjadi santri. Kerjaannya sembahyang dan mengaji, akhlaknya santun dan sikapnya mandiri, bisa menahan emosi di dalam diri, tekun menuntut ilmu sampai mati, ridho kiai yang selalu dicari, dan juga akhlaknya santun, pekertinya baik sekali. Walaupun sederhana dalam materi, tetapi istimewa dalam budi pekerti. Santri tidak terlalu mengejar duniawi, tapi semata-mata untuk menggapai ridho ilahi. Kesolehan yang ditanam sedari dini sehingga meninggalkan kesan di hati. Kalau yang lain datang hanya dengan janji-janji, maka aku datang untuk serius, sehidup dan semati. Aji. Teman-teman semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, makanya beruntung kita jadi santri semuanya. Makanya tadi Bapak sama Ibu luar biasa dukung terus anak-anaknya di pondok pesantren. Teman-teman semua semangat belajarnya. Karena mohon maaf Pak, Bu, di zaman sekarang pergaulan anak muda sangat luar biasa. Budaya-budaya dari barat masuk ngerusak nih anak-anak muda kita. Ngerusak ABG zaman now. Kalau kita lihat Pak, Bu, saya mau nanya sama Bapak sama Ibu. Kalau malam minggu banyakan anak-anak muda yang pada ngaji atau banyakan yang pacaran? Oh, banyakan yang pacaran. Oh, apa? Oh, apaan? Masya Allah tuh, luar biasa Pak, Bu. Beda, tapi di pondok pesantren kita nggak diajarkan seperti itu. Terus mereka di sini diajarkan untuk menghafal Quran dan lain-lain. Susah zaman sekarang pergaulan, Masya Allah. Malam minggu pada pacaran. Saya kalau sama Doni mau berangkat ceramah malam minggu naik mobil pada pacaran. Perempuan sama laki-laki boncengan naik motor sampai nungging banget. Sampai nempel badan cuy. Gimana bayangin itu? Apalagi Pak, Bu, pacaran anak zaman sekarang Masya Allah udah gak bener. Pacaran dibawa ke tempat semak-semak. Lah kok rame nih. Pacaran dibawa ke Oyo, Paredos. Lah kok tahu sih? Waduh. Iya, itu Masya Allah coy. Kalau seandainya nih Pak, Bu, anak-anak zaman sekarang pacaran dibawa ke Oyo, ke Paredos, itu yang godain setannya setan uka-uka namanya. Itu setan uka-uka kalau udah ngebisikin bahaya banget. Apa yang dia bisikin? Uka aju, uka nana, apa aja dibisikin. Makanya luar biasa Pak, tapi di pondok pesantren anak-anak gak begitu. Coba kita lihat, coy, malam minggu banyak yang pacaran. Orang-orang boncengan pakai motor ninja boncengan. Itu Bu, anak-anak zaman sekarang perempuan umur 17 tahun pakai baju adeknya umur 5 bulan.
Yang kalau diturunin ke bawah, atas kelihatan tuh. Kalau dinaikin ke atas, bawahnya kelihatan. Lu ngeliatin aja lu ya. Tuh Masya Allah. Makanya sekarang kakak mau nanya sama teman-teman. Anak muda itu boleh gaul apa enggak? Pak, Bu, santri itu boleh gaul enggak? Anak muda yang gaul, apakah anak muda yang kerjaannya suka mabok-mabokan? Anak muda yang gaul, apakah mereka yang suka pacar-pacaran? Anak muda yang gaul, apakah mereka yang kalau lagi chattingan sama ayang embebnya ngomongnya begini, ngomong ini, ayang, udah emam tiang iom, ya. Udah emam siang belum, itu maksudnya. Iya, emang begitu ya, manja banget, manja banget, manja kali dia bang. Tuh, saking manjanya kayak gitu. Tuh, nggak boleh. Lalu gaul yang baik kayak gimana? Gaul yang keren anak-anak muda tuh kayak gimana? Nih, anak-anak muda yang gaulnya keren, yang gaulnya cakep, mereka yang gaulnya selalu di masjid, di musola, di pondok pesantren, bareng sama orang-orang soleh, bareng sama para ulama, bareng sama para ustaz, bareng sama para kiai, bareng sama para habaib, selalu berbakti kepada kedua orang tua, selalu menjaga tata krama. Tuh baru anak muda yang gaul. Nah, boleh kalau mau tepuk tangan. Anak muda yang rajin ibadah, anak muda yang selalu taqarrub ilallah. Anak muda yang seperti itu, kelak kita semuanya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Allah itu senang, Allah itu kagum sama anak muda yang dia usianya masih muda, tapi kelakuannya nggak kayak anak muda pada umumnya yang lain. Yang lain pada malam minggu mabok-mabokan, kita baca Quran. Malam minggu yang lain pada nongkrong-nongkrong gak jelas, kita hadir ke majelis. Cakep, anak muda yang model begitu, kelak nanti di yaumil akhir akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang mana pada saat itu tidak ada naungan lagi, hanya 7 golongan yang Allah berikan naungan. Salah satunya apa kata Nabi? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak muda yang ia menghabiskan usia mudanya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa cakep adik-adikku yang perempuan pada masuk pondok pesantren, cakep luar biasa. Bapak ibu punya anak perempuan rajin ngaji ke pesantren, ke majelis, cakep luar biasa. Karena mohon maaf tadi pergaulannya sekarang udah nggak bener. Coba mohon maaf anak perempuan yang nggak ngaji, anak perempuan nggak ngaji, begitu nanti besok mau dipegang sama cowok, kalau yang anak perempuan ngaji nih, ngaji begitu dipegang sama cowok, subhanallah, dosa abang, neng, ditolak. Colek dikit tuh, colek dikit, nggak boleh abang, haram. Sampai dijorokin. Mohon maaf bu, kalau anak perempuan yang nggak ngaji, yang kumpulnya campur bau sama laki-laki, laki-lakinya ada 5, ceweknya cuma 1. Oh ya, begitu nanti mau dipegang sama cowok, apa dia bilang, abang mau pegang yang mana? Iya. Malah milih. Waduh. Kita beli ayam aja nih, ayam, beli paha ayam, dada ayam bayar. Masa kita mau dikasih gratisan, udah gratis obral lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Dah, mudah-mudahan buat teman-teman semua jadi anak-anak, jadi pemuda yang soleh dan soleha, dan juga kelak menjadi santri yang selalu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Salatullah salamullah semuanya taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala
Ulang sekali lagi yang semangat. Jawabnya kompak, tadi yang depan doang yang jawab. Yang tengah, yang belakang gak ada yang jawab. Ulang sekali lagi. Bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Nah, gitu dong. Terusin ini, terusin. Terusin gak? Terusin gak cuy? Terusin. Sampai jam berapa kita di sini? Sampai sore. Nah, sampai sore bisa ya? Bisa, Ustazah, Kiai, sampai sore. Cuman besok ada yang nanya, gimana? Itu Doni Dion kemarin ngisi di PKP Al Hidayah sampai jam berapa? Sampai mampus dia. Nggak kuat Tuhan, saking lama. Pingsan kita. Oke teman-teman semua, luar biasa. Jadi tadi poinnya ya, jangan ada rasa sedih, jangan ada ragu, bimbang, semangat dalam pondok, semangat menuntut ilmu di pondok pesantren. Karena santri insya Allah yang mondok di pondok pesantren akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Syekh Imam Az-Zahidi, ada 4 kunci meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah santri-santri di sini semua udah pasti mendapatkan keberkahan itu. Yang pertama apa? As-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Salat udah tepat waktu belum? Udah tepat waktu belum? Insya Allah salat udah tepat waktu. Karena yang namanya salat 5 waktu hukumnya wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Kalau ninggalin dosa apa enggak? Dosa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i. Iya, makanya teman-teman kalau pengen cari jodoh lihat dari salatnya. Kalau salatnya aja udah dijaga, apalagi kamu pasti lebih-lebih dijaga. Apalagi salat 5 waktu. Yang laki-laki kan jamaah ya, iya wajibnya jamaah yang laki-laki. Sebab kalau jamaah kata baginda Rasulullah bisa 27 derajat, pahalanya sebanyak 27 derajat. Udah gitu juga khusyuknya beda. Kalau perempuan kan emang afdolnya di rumah, tapi kalau pengen jamaah ke masjid ke musola silakan. Tapi buat laki-laki sholatnya ayo jamaah ke masjid ke musola, beda khusyuknya. Kakak mau nanya, sholat di masjid sama sholat sendirian khusyukan berjamaah apa sendirian? Jamaah apa sendirian? Jamaah lebih enak. Kalau jamaah kan enak dipimpin sama imam ya. Apalagi imam yang baca sholatnya enak banget, merdu banget, makin khusyuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak gak begitu? Enak gak? Enak, jadi makin khusyuk. Kalau lupa gimana? Gak mungkin lupa coy, kan ada imam yang mimpin sholatnya. Kalau imamnya lupa baru diingetin sama makmum. Kan gak mungkin satu masjid, satu musola lupa semua, gak mungkin. Pasti ada yang ingat. Kecuali kalau sholatnya sendirian. Kalau sholat sendirian mah beda kadang-kadang. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tadi si bebek udah makan apa belum ya? Tadi ada nelpon. Sayang, PC yuk PC. Apaan PCS? Wah parah lu. Video call sholawat maksudnya. Tuh, kalau sholatnya sendirian, kadang-kadang pikirannya nggak enak. Maka dari itu lebih baik laki-laki sholat berjamaah. Tuh kunci meraih keberkahan yang pertama. Iya, kalau sholat sendirian kadang-kadang nggak khusyuk Pak Bu. Kadang-kadang yang buat bapak sama ibu begitu sholat sendirian baru takbir Allahu Akbar udah kepikiran utang, udah kepikiran jemuran tadi udah diangkat apa belum ya, tadi kunci motor udah dicabut apa belum ya. Dia nggak sadar sholat subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat kayak sholat zuhur. Yang paling parah Bu, bacaan sholat kayak itu salah. Baca Yasin
Baca Yasin Pak, yang tiap malam Jumat kita sering baca. Masih salah juga. Sholat kebanyakan pikiran, salah baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Balik lagi ya. Akhirnya sholatnya dia amin 2 kali. Amin tuh. Sholat sendirian kayak begitu. Makanya yang laki-laki jamaah sholat ke masjid. Insya Allah kalau anak muda, remaja sudah ditanamkan sholat yang rajin, sholat tepat waktu, nggak akan menjadi remaja yang terjun dalam pergaulan bebas. Insya Allah. Apalagi yang namanya mati, kita ada yang tahu apa enggak? Teman-teman, kematian itu ada yang tahu apa enggak? Nah, ini penting. Jangan sampai kita mati dalam keadaan belum sholat. Jangan sampai. Karena yang namanya mati, yang namanya sholat itu kan panggilan iman. Betul nggak? Betul. Ada 3 panggilan iman. Tuh, panggilan iman ada 3 ya. Yang pertama panggilan sholat. Panggilan sholat ketika muadzin berkumandang azan, sholat. Lalu yang kedua panggilan haji ke Baitullah. Lalu yang ketiga nih, panggilan meninggal tadi. Panggilan mati dong. Kan dari tadi ngomongnya mati bukan meninggal. Kalau mati, ayam mati, kucing mati. Nah kalau manusia cocoknya meninggal gitu. Nah itu salah. Teman-teman, yang benar itu mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Wah, syukurin lo gue dibelain. Salah lo. Salah, yang benar tuh mati. Kok mati? Buka Quran surat Al-An'am 162. Gimana tuh? Ini kita sering baca tuh dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama. Tuh, mati. Iya. Nggak ada bunyi ayat wa nusuki wa mahyaya wa mama meninggal. Iya. Nggak ada. Mau meninggal sama aja. Ada itu tuh. Oh iya. Halo. Kapal-kapalan ya? Iya. Halo, ya saat ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Karya Pembangunan bersama dengan para ustadz dan ustazah. Saksikan vlog kami yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube kami. Doni Dion Aksi. Sekian. Masya Allah. Tuh, kita nggak ada yang tahu yang namanya kematian. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang muda, yang tua, ustadz, Doni Dion, astagfirullahaladzim. Wah, lo kebangetan lu. Pulang deh. Oh jangan dong, jangan. Oh jangan pulang dulu lah. Kan amplopnya belum dikasih. Main pulang aja kita. Iya, tapi jangan gitu. Jangan gitu ya. Jangan baper. Kalau jadi mau balik kita jangan baper. Emang kenapa? Kalau baper nanti besok kita nggak diundang lagi kemari. Oh iya. Nah ya, namanya orang usaha. Iya. Akal-akalan cari makan ini man. Iya. Siapa tahu dari sini kan ada yang ngundang lagi tuh. Iya. Bisa jadi Pak Wakil Gubernur nanti ngundang lagi. Iya. Usaha kan? Iya usaha. Kelihatannya kayak ustadz ya, kayak kiai ceramah. Padahal lagi nyari DP rumah. Masya Allah tuh tadi sholat berjamaah jangan ditinggalin buat yang laki-laki. Sholat tepat waktu juga. Insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua, at-ta'limu ma'adzikri, yaitu belajar kita, menuntut ilmu terus nih buat kita semuanya. Anak-anak santri pasti terus menuntut ilmu di sini. Tapi apa? Ma'adzikri, dibarengi dengan mengingat Allah. Sembari kita menuntut ilmu, hati kita, pikiran dan lisan kita terus mengingat kepada Allah, terus berzikir kepada Allah. Karena nantinya apa yang kita pelajari dengan mengingat Allah, semua itu akan menjadikan manfaat untuk diri kita maupun orang lain. Ini kalau kata Guru Doni Dion, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi, almarhum Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC, beliau mengatakan orang yang sedang menuntut ilmu itu pada hakikatnya ia sedang menyambut rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semua yang pada menuntut ilmu, insya Allah rahmat Allah terus turun kepada teman-teman semuanya.
Alhamdulillah. Apalagi orang yang punya ilmu, teman-teman semuanya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang hidupnya susah. Betul apa betul? Betul. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu serta orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tuh, diangkat derajatnya orang yang berilmu. Kata baginda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita semua umat Islam. Karena ilmu adalah sumber yang utama untuk melakukan hal yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Apalagi ilmu agama yang bisa nanti menghantarkan kita ke surga. Juga ilmu dunia yang bisa membawa harum nama bangsa. Jangan sampai terbata-bata apalagi buta. Karena ilmu adalah cahaya yang bisa menyinari alam semesta. Aji. Masya Allah. Orang kalau dia punya ilmu, semua hidupnya bakalan mudah. Betul apa betul? Betul nggak? Teman-teman, dulu pakai sarung bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Dulu pakai sarungnya belah tengah begini apa enggak? Enggak, pakainya belah pinggir. Oh, belah pinggir. Tuh, semua ada ilmunya. Kalau udah ada ilmunya, pakai sarung juga enak, kagak kedodoran. Coba kalau pakai sarung kedodoran lagi sholat, Allahu Akbar, plong, ya, bagaimana pakai boxer doang segini. Tuh, orang yang punya ilmu hidupnya nggak akan ada yang susah. Nih contohnya kita lihat guru-guru kita, para kiai, ustadz, ustadzah kita, lihat ada mereka yang susah, nggak ada. Ustadz kiai ilmunya luar biasa tinggi, diangkat derajatnya sama Allah. Gak ada ustadz kiai yang minta-minta di jalan, gak ada. Rata-rata mereka hebat, punya pondok pesantren, punya yayasan, punya majelis taklim, punya madrasah, punya sekolah. Semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf kiai, biasanya para ustadz biasanya badannya pada gemuk karena berkatnya banyak. Kalau ada ustadz, ada kiai, badannya kurus, curiga kita. Iya, jangan-jangan itu berkat sama parcel dijual di jalanan. Iya, tapi saya juga kiai, ustadzah dinasehatin sama guru kita. Kata guru kita, kalau tiap Doni Dion diundang ceramah, jangan usah pakai ngarapin amplop. Isinya juga jangan ustazah, kata guru saya. Kata guru kita, kalau ada ustadz kiai diundang ceramah ngarapin amplop, dosa itu ustadz. Tapi yang lebih dosa, ngundang gak bayar. Ujungnya tuh. Ustaznya ketawa-tawa nih. Oh, mati mic-nya. Iya, pas lagi ngomongin bayar lagi ya. Mati mic-nya. Oh, baterainya habis. Jadi lagi ngomongin amplop mati Ustazah ya. Iya. Mohon maaf Pak Bu, kadang-kadang kita kan suka berat sebelah. Anak kita mau nikahan, kita undang tuh artis, penyanyi dangdut. Kita bayar sanggup cuma 2-3 lagu, kita sanggup bayar 20 juta, 30 juta sanggup. Ini mohon maaf, kadang-kadang Ustadz ceramah 1 jam, kadang sampai lebih. Begitu pulang, ya amplopin 100.000. Udah mana pas pulang sendalnya hilang lagi. Ya, ketukar sama sendal jamaah. Siapa banget ya. Tuh, inilah suka dukanya berdakwah. Nanti insya Allah teman-teman semua jadi santri, santriwati, insya Allah akan berdakwah juga kayak kita. Senangnya berasa. Sukanya alhamdulillah Doni Dion bisa bersilaturahmi sama teman-teman semua, sama bapak ibu, sama ustadz dan ustadzah. Seneng banget rasanya silaturahim. Seneng banget insya Allah rasanya bisa main ke kota Jambi ya. Iya. Tapi itu senangnya. Tapi dukanya juga ada kadang-kadang. Iya, mohon maaf Pak, Bu. Kita juga pernah ada dukanya. Banyak juga dukanya dalam berdakwah. Jadi kita pernah, ustazah, kiai, pernah ngisi di salah satu kampung. Yaitu ustazah, saya selesai ngisi, saya pulang ke mobil, balik ke mobil, panitia nggak ada yang nyamperin. Akhirnya saya pulang Bu, nggak bawa apa-apa. Tangan kosong.
Di jalan saya gelisah aja dalam hati. Tiba-tiba jam 3 pagi panitia datang ke rumah saya sampai minta maaf. Amplop sama berkat ketinggalan. Di situ saya maafin panitia. Oke, saya maafin. Cuman panitia mah jangan pakai nanya ya Bu. Ini mah panitia pakai nanya. Kok Pak Ustadz jam segini belum tidur? Lah gua nggak bisa tidur nungguin lo. Belum dikasih kepikiran ya. Masya Allah, artinya apa di sini? Kakak bukan mengajak teman-teman semua yang lulus dari pondok pesantren harus jadi ustadz, kiai, ustadzah, enggak juga. Silakan teman-teman pilih jalannya masing-masing. Lulus dari pesantren ada yang mau jadi polisi, silahkan. Tapi jadi polisi yang soleh, yang beradab, yang bijak. Lulus dari pondok pesantren jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, bahkan jadi presiden, silahkan. Tapi jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, yang senantiasa dakwahkan ajaran-ajaran yang sudah dipelajari di pondok pesantren ini. Luar biasa. Makanya kata baginda Rasulullah, syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Nih kita semua, manfaatin masa muda kita. Waktu kita, usia kita, manfaatin buat hal yang baik-baik teman-teman. Kayak sekarang teman-teman dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai waktu, usia yang saat ini kita lewat begitu aja, gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Giliran ada waktu, buang-buang duit. Giliran ada waktu, malah nongkrong gak jelas. Giliran ada waktu, malah ngomongin orang. Giliran ada waktu, kerjaan nge-game terus. Giliran ada waktu, malah pacaran terus. Giliran ada waktu, hobinya jalan-jalan terus. Sekalinya ada waktu, dipanggil sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kunci yang luar biasa. Kalau teman-teman pengen mencari surga yang paling dekat ada di rumah kita. Kedua orang tua kita, itulah surga yang paling utama. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada juga pada murkanya kedua orang tua. Dan juga Allah berpesan apa? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah berkata kepada ibu bapak. Kalau disuruh sama bapak sama ibu, jangan sampai bilang Dek, beliin ibu sayuran. Nanti mah lagi main game juga. Dek, beliin pulsa, beliin ibu makanan di warung. Nanti udah tahu lagi asik nonton TV. Gak boleh seperti itu. Wala tanharhuma, jangan pula membentak kedua orang tua kita. Wa qul lahum qawlan karima, katakanlah kepada kedua orang tua kita perkataan yang lembut, yang santun, yang membahagiakan hatinya. Nah, ini usah jauh-jauh ya. Iya, gak usah jauh-jauh kita bakti sama orang tua. Dari hal yang kecil aja dulu. Kakak mau nanya sama teman-teman semuanya. Teman-teman, kalau pergi main, pergi sekolah, salim gak sama papa mamanya? Salim gak? Salim, Masya Allah, luar biasa. Hebat, Masya Allah Pak Kiai, Ustazah. Anak-anak di sini semua. Soalnya mohon maaf, kadang-kadang kita jumpain anak-anak muda zaman sekarang beda, Kiai. Sama Ustadz, sama Kiai, sama Habib, cium tangan sampai bolak-balik. Bolak-balik apa ngebul tuh tangan. Tapi sama ibu bapaknya sendiri, pengen pergi sekolah, pergi main, pergi kerja, gak salim sama orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Udah gitu zaman sekarang salimnya pada nyasar tangannya. Nah, lebih enak kayaknya kalau kita contohin aja. Kita contohin aja ya. Iya. Adek, itu yang megang botol sama sebelahnya, coba maju berdua depan. Maju sini. Ayo, maju sini. Nanti bisa foto sama kita. Iya. Ayo maju berdua. Nah, kita kasih tepuk tangan dong. Ayo. Luar biasa nih. Halo Bro.
Udah ngopi udah. Oh, udah ya. Ayo. Ayo kita ke tengah. Oke. Kita ke tengah. Ayo. Pengen ya. Mana dilihatin mah. Masya Allah. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kita kenalan ya. Kita makin kenal. Ini kelas berapa nih? Kelas 1 MTS. MTS. Kamu? MTS 1 kelas 1 juga. Oke, kita kenalan dulu ya. Yang ini namanya siapa? Namanya Rifhan Hijazi. Langsung dijawab ya. Kalau yang ini namanya siapa? Hasbi Aulia Rizky. Pakai lagu dong kayak tadi. Iya. Tadi siapa namanya? Namanya Gusti. Nah, dijawab contohnya begini. Kalau yang ini namanya siapa? Nama saya Hasbi. Nah, gitu. Pakai lagu ya. Yang ini namanya siapa? Nama saya Hasbi. Cakep. Oke, Rifhan sama Hasbi, coba kita praktekin ya. Hasbi jadi anaknya, Rifhan jadi bapaknya. Ayo, coba. Lah, kan kadang-kadang anak lebih gede dari bapaknya. Coba, Hasbi mau main ceritanya. Salim sama bapak ini, bapak Rifhan. Coba, salim yang benar kayak gimana? Masya Allah. Coba sekali lagi. Wih, Masya Allah. Coba sekarang gantian. Rifhan mau main salim sama bapak Hasbi. Cakep luar biasa. Ini yang benar Pak, Bu, Masya Allah. Saya mau kali ini Kiai Ustazah nemuin santri yang begitu dites salim langsung benar tata cara salimnya. Ayo tepuk tangan. Wih, luar biasa. Mohon maaf Pak, Bu. Kadang-kadang di zaman sekarang anak-anak kita salimnya tangannya pada kemana aja. Coba pinjam sini. Kadang-kadang ada yang salim sama orang tuanya tangannya ke jidat. Oh. Kadang-kadang juga tangannya ada yang ke pipi. Oh. Yang benar gimana? Tadi yang dicontohin sama Hasbi, sama siapa? Sama Rifhan. Tadi gimana? Dicium tangannya pakai hidung. Bukan pakai bibir, pakai hidung dicium. Begini contohnya. Nih, begini. Ya udah jangan lama-lama, geli. Lama banget nontonin doang. Tuh, jadi dicium, dihirup, ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kalau salim sama orang tua, tangannya habis megang terasi, ya nggak masalah. Habis garuk ketek, ya nggak masalah. Ya, ada berkahnya, luar biasa. Oke, jadi nanti buat teman-teman semua, selain salim sama Bapak Ustadz sama Ibu Ustadzah, di rumah kemanapun teman-teman pengen main sama papa mamanya, salim dulu. Dicium tangan kedua orang tua kita sebelum kita pergi main. Setuju? Setuju? Setuju. Oke, karena adik berdua ini sudah maju, jadi boleh foto sama kita. Karena sudah maju, jadi dapat hadiah dari kita. Kakak bawa oleh-oleh dari Bekasi. Wah, ini dia. Yang foto mana yang foto? Ini. Luar biasa. Ayo foto. Nih sambil pegang. Itu bukan snack ya, bukan snack. Ya. Ayo tangannya sarheo. Oke, Masya Allah. Silakan boleh kembali lagi tempat duduknya. Kita kasih tepuk tangan dong. Masya Allah. Doain mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Wih, cakep tuh. Ya, nanti pas udah duduk itu balikin ya. Masya Allah, teman-teman semua yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir, untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah, sebagaimana kita menerapkan di pondok pesantren ini. Apa itu? Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Yang lebih bagusnya apa? Qiraatul Quran ba'da kulli maktubah walau ayah. Baca Al-Quran setiap habis sholat walaupun cuma 1 ayat.
Gak apa-apa walaupun cuma sedikit, tapi kita terus baca Al-Quran. Apalagi di sini kemarin ngobrol-ngobrol ada program tahfiz juga ya. Iya, ada program tahfiz ya Kiai. Tuh, Masya Allah. Itulah yang membuat kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kakak mohon, hal-hal yang seperti itu jangan ditinggalkan ketika teman-teman nanti sudah lulus, ya. Soalnya banyak teman-teman kakak dari alumni pondok pesantren yang lulus, udah banyak yang ninggalin sholat, udah banyak yang gak bakti sama orang tua. Kakak gak pengen teman-teman kayak begitu. Jadi setelah lulus dari pondok pesantren atau pulang liburan dari pondok pesantren, sholatnya dijaga, sholat lima waktunya, kemudian belajar nuntut ilmunya pun, kemudian bakti sama bapak sama ibunya, yang terakhir baca Quran jangan sampai ditinggalin. Walaupun cuma satu ayat kita baca, yang penting terus istiqomah dilaksanakan. Man qara'a harfan bi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa orang yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, satu huruf bukan satu ayat. Siapa orang yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka itu bernilai satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi totalnya udah ada berapa? 3 huruf, 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 30 kebaikan. Baru alif lam mim doang udah dapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran satu hari 1 lembar, satu hari 2 lembar? Luar biasa kebaikan yang akan kita dapati. Dan juga untuk teman-teman senantiasa ayo basahin lidah kita untuk selalu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Itu bukti kalau kita cinta kepada beliau. Teman-teman pengen gak nanti di yaumil akhir dapat syafaat dari Rasulullah? Pengen gak dapat syafaat dari Nabi? Pengen. Kalau pengen, banyakin baca sholawat. Baca sholawat apa aja. Tapi Ustadz, kan kita anak-anak muda nih. Iya, kalau baca sholawat cuman datar aja nggak enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kayak gitu kadang-kadang ngantuk. Iya, kalau anak-anak muda baca sholawat yang datar ngantuk. Boleh nggak Kak kalau baca sholawat kita lagu-laguin? Boleh dong kayak tadi kan? Boleh ya? Iya. Enak baca sholawat kita lagu-laguin. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Enak nggak? Enak tuh, tiap kita salawatan bawaannya adem aja angin tuh ya. Kak Doni Dion, ya. Tapi saya sukanya nonton dangdut. Wih, biasanya ibu-ibu suka nonton dangdut nih. Iya. Bersyukur kepada Allah, Masya Allah, ku telah dipertemukan. Besok daftar DA5 dah. Wah, jangan dong. Biasanya ibu-ibu nontonnya kan Indosiar mulu. Iya. Yang dari pagi sampai sore acaranya ku menangis. Betul nggak Bu? Dari pagi sampai sore acaranya azab mulu ya. Malamnya pada dangdutan. Boleh nggak baca sholawat pakai lagu dangdut? Khusus sholawat itu boleh. Boleh ya. Jadi bapak sama ibu yang suka lagu dangdut, boleh baca sholawat pakai lagu dangdut, masukin aja. Jangan dangdutan doang kita bisa, sholawat pakai lagu dangdut bisa. Kita masukin makin cinta sama Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, afata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, afata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Enak nggak?
Enak gak? Enak. Ah Ustadz tadi kan lagu dangdut. Iya, sekarang boleh nggak selawatan? Saya mah nontonnya, demennya nonton film Antv tuh India. India? Khusus salawat boleh pakai lagu India. Boleh pakai lagu India? Boleh. Boleh. Tuh salawat boleh pakai lagu India. Kalau lagu India yang biasa kita apal, kyun ketum hi ho, abetum hi ho. Itu biasa aja, nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita masukin dengan salawat, ada pahalanya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji afatayati wa ta'alani, ya uhailal judi wal karami. Enak apa enggak? Enak enggak? Tuh, enak. Kak Doni Dion, biasanya nih ibu-ibu kan suka main qasidahan. Dung, ting, dung, 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 ting, dung, dung, dung. Oh gitu ya. Biasanya ibu-ibu main qasidahan tuh suka salawat pakai lagu Hang Cindai. Oh enggak? Boleh dong salawat. Boleh Bu, masukin aja lagu Hang Cindai ke salawat. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji atfatayyaji wa tal'alami, ya uhailal judi wal karami. Enak apa enggak? Enak tuh. Enak ya. Khusus salawat boleh pakai lagu macem-macem, pakai lagu dangdut boleh, lagu India boleh. Asal jangan ajan pakai lagu dangdut. Jangan. Mentang-mentang kata kemarin kata Kak Doni Dion boleh pakai lagu dangdut apa aja. Cobain ajan pakai lagu dangdut. Jangan. Entar ajan pakai lagu dangdut. Hayya 'alas shalah. Nanti santri yang mau jalan ke masjid berjoget. Jangan, nggak boleh. Khusus ada pakemnya sendiri. Begitupun sama tuh nada-nada yang ada di sholawat juga jangan dimasukin ke Quran. Kan ada sholawat. Tala'al badru alaina. Jangan dimasukin ke Quran. Nanti dimasukin lagi nadanya ke Quran. Wadduha wal laili idza saja. Boleh. Jangan ya. Ada pakemnya masing-masing. Ajan silakan tuh. Tapi kalau khusus sholawat kita boleh paduin pakai lagu apa aja silahkan. Lagu dangdut boleh, lagu India boleh, atau lagu yang lainnya. Insya Allah kalau tadi semua hal yang kita sebutkan dijalani oleh kita semua, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi lillah. Tawassalna bi bismillah
يسلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله jeng 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 jeng. Nah, alhamdulillah. Teman-teman semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup, Kak Doni Dion mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para pengurus Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Hidayah, para kiai, ustazah yang sudah mengundang kami untuk mengisi di acara Khutbatul Arash hari ini. Dan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada teman-teman semua, apabila dalam penyampaian banyak salah-salah kata atau banyak kurangnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Maafin ya, maafin ya, maafin ya. Benar, please jangan ada dusta di antara kita. Teman-teman, Kak juga pengen pesan, nanti setelah Kak Dion duduk, teman-teman jangan ada yang bangun, jangan ada yang pergi dulu ya. Afdolnya ngaji, pergi pulang setelah doa. Jadi tadi kita kan ngaji diawali dibuka dengan doa. Maka kalau pengen pulang, pengen pergi dari sini, bawa ilmu yang manfaat, yang barokah, pulang setelah doa. Setuju? Setuju. Doa Kak Doni Dion juga ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah Kiai Ustazah, kemarin kita habis 5 hari di Bandung, habis tes untuk pasca sarjana S2. Doain mudah-mudahan nanti pengumumannya tanggal 1 Agustus. Doain mudah-mudahan biar lolos. Amin. Amin, amin ya Allah. Soalnya juga sekarang ini Kak Doni Dion juga lagi banyak panggilan-panggilan ceramah. Insya Allah nanti hari apa? Besok hari apa? Rabu. Besok hari Rabu, insya Allah hari Jumat Kak Doni Dion akan ngisi lagi safari dakwah di Medan. Di sana kita mengisi 3 hari. Setelah dari Medan kita pulang insya Allah jalan ke Palembang. Di sana ada acara teman, di sana kita mengisi acara juga. Kemudian pulang dari Palembang kita langsung berangkat lagi ke Bandung. Ada kajian rutin Fathul Mu'id bulan 2 kali. Nah, acara terakhirnya malam di daerah Sukabumi. Terakhir itu juga kalau ada yang ngundang, ya. Udah pada serius banget. Masya Allah padat banget ya. Padahal mah ngelis doang. Ngelis doang, iya. Ustazah. Kalau ada yang ngundang, kalau nggak ada yang ngundang mah kita nggak ceramah. Ya mudah-mudahan kalau kita masih dikasih umur, dikasih kesempatan, kita akan berjumpa lagi insya Allah. Cukup sekian yang bisa Kak Doni Dion sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau bapak ibu pengen cari mantu, cari yang kayak kita. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau punya mantu bisa baca doa, pulangnya pasti bawa berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau bapak ibu pengen punya mantu ustadz, cari Ustadz Doni dan Dion yang tampan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.